Di dalam hadirat Tuhan harusnya kita diberi kesempatan untuk menikmati Dia. Itu saudara. Ya. Kan luar biasa sebenarnya masa kini ya. Gereja masa akhir ini, zaman akhir, ini kan zaman Roh Kudus. Toh, dimulai setelah Roh Kudus turun di kamar loteng Yerusalem. Toh, itu bukan pertama dan terakhir, bukan saudara. Ya. Karena Kisah Rasul mencatat peristiwa saat-saat di mana Roh Kudus turun. Ya. Masalahnya saya mesti bilang seperti ini, kenapa? Ya. Karena ada pemahaman masa kini, ya. Saya dengar langsung, maksudnya dengar langsung di sini, dengar dari YouTube. Ya. Orang itu bicara, ya, orang itu ya terkenal, toh, kalau mau dibanding saya ya ampun, bukan cuma nyandak seujung kuku, ini tahu di luar kuku. Itu oh, nyandak ada apa-apa, siapa mau dengar? Gitu, siapa mau dengar? Ya. Itu yang ngeri toh, bayangkan saudara, orang yang terkenal seperti itu lalu punya pemahaman yang berbeda dengan yang kita bilang. Ya kan sulit kita. Bagaimana gereja akan bertumbuh sebagaimana seharusnya? Ya. Kalau yang diharapkan berbicara kebenaran, ternyata justru menyimpang dari kebenaran. Masalahnya beliau itu bilang pekerjaan Roh Kudus sudah terjadi di kamar loteng Yerusalem, sudah. Itu satu kali dan sudah selamanya sudah. Dia lupa. Ya. Entah dia lupa atau tidak mau tahu supaya pemahamannya terbukti benar kan? Gitu. Nah, itu bisa terbukti benar pas apa? Pak, orang yang tidak baca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan, oh salah dia bicara. Hah? Dia cuma punya nama. Makanya saudara, jangankan dengar orang lain yang khotbah, sampai saudara dengar dari yang bilang, cek di Alkitab kalau betul. Itu kalau saudara sungguh-sungguh mau benar. Hah? Ini masalahnya sekali lagi, orang ini bukan mau pi Manado. Bukan mau pi Jakarta. Orang ini mau pi sorga. Mau pi sorga no. Iko jalan mana-mana. Jalan cuma satu. Kebenaran adalah Yesus. Di luar itu tidak ada. Nah Yesus ditulis dalam Alkitab ini. Coba. Ini ketika pertama kali terjadi. Oh iya. Kisah 2 yang pertama. Baru kisah 4. Coba. Ya. Kalau kisah 2 itu kan semua kita tahu. Ya, ketika Roh Kudus pertama kali turun, ya, ada 120 orang murid di situ yang dipenuhkan bersama-sama. Ya. Begini saja saudara. Ini membuat orang kok ini minum. Ya. 120 orang bicara secara langsung, saudara pikirannya tidak ribut itu. Di sini sedangkan 2 orang bicara, kalau sementara kepenuhan itu langsung rame ruangan. So, bagaimana 120 orang? 120 orang bukan baku ganti kalau saudara baca. 120 orang dia bicara langsung. Nah, kemudian kisah pasal 4. Coba ayat sebelumnya deh. Ya, saudara reken nih. Hitung kalau berapa kali. Ya, ini Roh Kudus turun yang dicatat di dalam Kisah Rasul. Ya, jadi jangan lagi salah mengerti. Oh iya, Roh Kudus kan ya, karena orang yang bicara itu orang terkenal, orang top. Saudara, betul ya, cuma 1 kali. Nah ini DP bukti toh. DP bukti ya, jadi saudara taruh kira. Ya, bila perlu tulis.
Oh. Nah, 30 enggak ada. Oh iya iya iya. Oh. Ini murid-murid berkumpul lagi, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kok mesti ada catatan seperti ini tuh kenapa? Ya. Tuhan tahu. Nanti ada orang yang persoalkan di tuh. Di hari kemudian banyak orang yang kemudian ini karena dasar tidak mau. Tuh. Saudara, makanya ini ya, kepenuhan Roh Kudus itu tidak semudah yang saudara bayangkan. Mengapa akhirnya ada orang sampai baking-baking? Ya, kepada saudara saya sudah wanti-wanti. Tuh. Jadi salah sendiri kalau saudara baking-baking ya. Tuh. Kan saudara sudah diingatkan. Tuh. Jangan main-main terhadap pekerjaan Roh Kudus. Tuh. Supaya orang tahu kita. Sudah coba gitu. Saya tidak bilang yang gemetar itu salah. Tuh, karena saya kadang-kadang juga begitu saudara. Ya, waktu tidak bisa tahan begini. Ya. Tapi kalau saudara cuma mau baking supaya menarik perhatian orang. For apa? Satunya tidak ada guna. Kedua, kau mendustai Roh Kudus. Ini mendustai Roh Kudus saudara. Mendukakan saja Tuhan bilang jangan, tidak ada ampun. Kok dusta boleh? Gimana ini? Masa mendustai pekerjaan Roh Kudus kok bisa dianggap gampang? Masa kini? Tuh, jadi kepada saudara, sebenarnya saudara kalau cuma mau bilang nyanda usah penuh Roh Kudus sampai mati, harusnya itu salah. Karena harusnya orang ini mau penuh Roh Kudus, harus. Setelah baptisan air, harusnya baptisan Roh Kudus itu harus. Itu harus. Saudara. Tuh. Tapi mengapa saya mesti bilang masih lebih baik saudara enggak usah ada karunia yang lain, tuh. Daripada baking. Tuh. Karena saya begitu mengerikan saudara waktu saya membayangkan orang itu tak kira penuh Roh Kudus padahal dia baking. Ya. Cuma untuk membuat orang lain terkesan. Duh ini kok sorry. Ya, cuma untuk membuat orang lain terkesan for apa? Ya. Jadi kepada saudara sekali lagi saya sering bilang ke saudara, ya ini orang-orang lain yang nanti kemudian lihat di YouTube, saya dipenuhkan Roh Kudus sejak tahun tunggu. 8 pertama kali ya. Mungkin 87 kan enggak salah, ya. Tahun 87 kemudian tas stop. Iya saudara, ya. Jadi kalau orang bilang, ya enggak mungkin, ya ampun ini yang rasa ini bagaimana sih? Ya, tahun 87 saya tinggal di Pastori. Saya bukan hamba Tuhan waktu itu, ya. Belum sekolah Alkitab maksudnya, ya. 87 cuma karena saya tinggal di Pastori. Tuh, tiap hari ibadah. Waktu di tempat kos kan enggak. Cuma hari Minggu kita ibadah. Waktu di Pastori tiap hari ibadah. Itu bayangkan saudara, pulang kantor ya, soalnya enggak sempat semua, enggak sempat ganti baju, enggak sempat mandi, enggak sempat pokoknya. Toh, enggak sempat masuk di Pastori karena kalau soalnya enggak Riki, kita sudah kudapat yang itu hamba Tuhan, toh gembala dan pengerja-pengerjanya, so ketemu dengan kita di jalan. Jadi langsung pergi di tempat ibadah. Toh? Oh. Dan saya termasuk salah satu yang main gitar, ya. Khususnya kalau orang lagi ibadah di rumah-rumah. Tuh. Jadi bayangkan itu solala, saudara tahu enggak? Ya dari tempat kerja sampai waktu saya di tempat di Pastori itu, ya waktu tinggal di Pastori itu,
Berarti kita 1, 2, 3, 4. 4 kali naik oto. 4 kali ganti oto. Untuk sampai di Pastori. Toh, kongnya tidak terlalu jauh itu. Toh, kalau cuma bilang lalatas, entah bilang bagaimana saudara. Mula-mula saya jengkel. Ya. Wah, maksudnya ini kita sudah lalu lelah. Karena tiap hari nggak ada hari tanpa ibadah, nggak ada tiap hari itu ibadah. Mula-mula jengkel. Lama-lama saya sadar, tidak ada orang bilang akang. Ya, tidak ada yang bilang. Tuh, saya kemudian begini, loh, saya tinggal di Pastori saja, harusnya saya tidak layak. Jadi itu kasih karunia bagi saya. Tinggal di situ. Tuh. Tadinya memang saya di tempat kos. Tuh, itu kakak saya yang berpikir, Ngana semua masuk neraka kalau di situ terus. Tuh, sini, ya. Jadi dia sudah dulu hubungi dulu Pak Gembala masih muda, ya. Dihubungi dulu, oh boleh tapi adik mau datang di sini. Oh boleh, ya. Jadi di situ ada pengerja 2, jadi tambah dengan kita ini. Ini bukan pengerja ini. Tuh. Diperbolehkan tinggal di situ. Lumayan saudara. Kayaknya memang enggak sampai setahun. 8 bulan. Dan kemudian ya. Beberapa bulan sebelum saya keluar dari Pastori. Saya dipenuhkan Roh Kudus. Di dalam kamar. Enggak ada yang tepuk tangan. Enggak ada. Ya. Itu saya sedang siap-siap. Mau ibadah hari Minggu. Oh, kan tinggal di Pastori soalnya. Tidak ada gereja. Gereja belum dibangun ya. Jadi tempat ibadah itu di dalam Pastori itu. Memang ruangannya luas. Ya, cukup saudara ya, kira-kira yang ibadah bisa 50 atau bahkan kadang-kala bisa lebih. Ya. Sementara menunggu jemaat datang saya sudah selesai mandi. Oh, saudara lihat ini ya, ini waktu Roh Kudus bekerja di hatimu. Saya belum dipenuhkan Roh Kudus tapi Roh Kudus bekerja. Nah, ini kan enggak tahu ini. Saya bisa mulai dari sini ini cerita. Ini khotbah hari ini saya juga tidak mengerti kok bisa. Ya. Padahal dari tadi yang saya siapkan bukan ini. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh mau yakini, ya. Tadi kan doa saya, Tuhan jangan biarkan aku bicarakan apa yang Tuhan tidak suka. No? Jadi biarlah kalau itu yang Tuhan suka, kiranya itu yang keluar dari mulut hamba. Gitu toh. Dan ini yang keluar. Mari orang dengar. Toh? Nah, ini bisa terjadi seperti ini setelah kira-kira 1 bulan. Ya, sebelum itu kejadian maksudnya. 1 bulan itu saya kan selalu hadir di ibadah kaum wanita. Ibadah kaum wanita saudara. Ya. Jadi itu bikinnya itu jam 4 atau jam 5 sore. Jadi itu pulang kantor pokoknya yang ada bercerita. Nggak ada. Karena saya tahu kita mau ibadah kaum wanita. Jadi lain kali belum jam pulang kita suka sekali kalau orang bilang iyo pulang aja. Iya saudara kenapa? Kita mau ibadah kaum wanita. Itu tuh paling sering kita mandi apa. Enggak. Itu langsung pergi. Toh? No, karena kaum wanita ya ada 2 pemain gitar saya dan ada pengerja perempuan 1. Tahun 2 tuh tukang pemain gitar. Ya. Dan waktu itu saudara ada khotbah berseri tentang Roh Kudus. Ya. Yang kemudian dia jadi ibu gembala saya waktu praktek. Ya. Dia khotbah berseri tentang bagaimana orang akhirnya dipenuhkan Roh Kudus. Dan saya tidak pernah dipenuhkan Roh Kudus waktu selesai ibadah tidak pernah. Tapi ini kerinduan ini ada di hati. Ya. Nah itu tiba-tiba mau siap-siap ibadah minggu. Tuh, saya sudah selesai mandi, belum ganti baju. Tuh, baru kelar mandi tuh. Tiba-tiba begini di hati. Ih kan masih lama, orang mau datang. Saya ingat jam 8 kalau tidak salah mulai ibadah. Jam 8 pagi. Ya.
Jadi mungkin itu jam 7 ya. Tiba-tiba di hati belum ada yang datang. Kayak pangananya berlutut Jo. Kong berdoa. Itu tiba-tiba saja di hati. Toh? Nah saya berlutut sudah. Berlutut. Toh? Nah kan biasa. Zaman dulu tuh kalau berlutut kong berdoa sendiri nyada pakai menyanyi. Coba ini Pantekosta zaman dulu mana? Ya persis saya begitu. Ya berlutut. Haleluya. Begitu saudara. Ya tidak zaman nyanyi. Ini tahu apa zaman dulu tuh model begitu saudara. Itu penyembahan orang Pantekosta zaman dulu begitu. Ya. Nanti menyanyi kalau ibadah bareng-bareng di gereja. Ya, tapi kalau doa sendiri tidak pakai menyanyi. Haleluya. Begitu. Haleluya. Begitu. Siapa kita? Tiba-tiba saudara itu kepenuhan itu. Itu tiba-tiba terjadi. Saya tidak tahu mau bilang bagaimana Pak Saudara. Pokoknya begitu dia kejadian. Tuh, lalu wah, oh itu air mata soalnya tahu saudara. Soalnya tidak bisa ditampung po itu air mata tuh. Kita lihat sengaja saya biar saudara. Air mata jatuh. Saya tidak bisa berhenti. Saudara tahu tidak kapan kita berhenti? Waktu ada orang begini. Selamat pagi, so ada jemaat yang datang. Baru saya berdiri di tempat berlutut. Jadi Sonin tahu itu kita berlutut mungkin 1 jam. No? Itu belum berhenti cuma karena so ada jemaat datang. Kita kan langsung berdiri. Nah berdiri saudara itu. Saya sampai mau pakai bedak pun tidak bisa. Karena ini air mata tidak bisa stop. Tidak bisa stop. Saya pikir saya sudah tidak menyembah lagi. Toh? Tapi hadirat Tuhan yang menguasai saya waktu saya berlutut. Itu yang ternyata menguasai saya. Saya tidak bisa berhenti sama sekali. Jadi hari itu kita tidak usah pakai bedak. Toh, sisir rambutnya kan kita keluar. Toh, lalu memang ada yang main keyboard. Tapi pemain gitar juga ikut bermain. Ya zaman dulu tidak ada musik yang lain di situ. Toh, ada satu organ kalau tidak salah. Ya. Itu organ kong yang pemain-pemain gitar tambah supaya rame. Hari itu saya tidak pernah berhenti menangis. Pokoknya yang tahu mau cerita bagaimana Pak Saudara itu yang terjadi. Toh, dan itu kan tidak lama setelah itu kira-kira 2-3 bulan saya masih ada di situ. Dan saya terus masih nikmati hadirat Tuhan. Sekalipun itu bahasa roh yang tidak pernah terulang lagi. Cuma kali itu. Sampai kita ibadah menangis-menangis, ya tidak pernah kepenuhan. Tidak pernah, cuma gitu doang. Hah? Lalu saya keluar dari situ karena tempat kerja pindah. Pindah lokasinya, saya keluar dari pastori saudara. Ya, karena solebe jauh. Jadi cari tanpa kos. Nah itu solebe soe. Kenapa? Karena kembali ibadah 1 minggu 1 kali. Saya benar-benar hilang. Toh? Betul-betul tetap ibadah hari Minggu. Tetap cuma 1 kali. Toh? Jadi itu yang namanya tuh kepenuhan lalu rasa seperti waktu itu. Tidak pernah lagi kembali. Sampai saya TBC. Toh. Waktu minta ampun kepada Tuhan dan saya dipenuhkan kembali. Itu tahun 89. Bulan Maret. Nah itu tidak bisa lupa itu. Ya, Maret 89. Itu saya dipenuhkan Roh Kudus kembali. Jadi saya tidak tahu orang, masa Roh Kudus rupa teh celup mana-mana Jepang ngoni. Masing-masing kan punya pengalamannya. Sekali lagi kepada saudara, ya jangan sok-sokan bicara tentang Roh Kudus kalau kamu sendiri tidak punya pengalaman tentang itu. Nah yang saya dengar tadi itu yang saya bilang tadi itu pendeta itu kenapa dia bicara seperti itu karena dia tidak mengalaminya. Tapi dia mengajar tentang Roh Kudus. Hanya karena kau punya nama besar, pemimpin sebuah organisasi. Nggak usah bilang tentu. Jangan sok-sokan mengajar Roh Kudus. Kamu tidak punya pengalaman. Lalu berpikir orang Pentakosta pasti salah. Iya, banyak.
banyak, mesti bilang banyak karena memang banyak. Banyak orang yang pekerjaan Roh Kudusnya bukan Roh Kudus yang asli. Tuh, karangan. Mesti bilang begitu. Karena memang kenyataannya begitu. Tapi hanya karena banyak yang dibuat-buat. Tuh, banyak yang palsu. Jangan bilang semua palsu. Justru mengapa ada yang palsu? Karena ada aslinya. Itu kan. Semua barang palsu, kenapa bisa ada palsunya? Karena mereka melihat contoh. Ada aslinya. Nah, karena yang asli ini sulit untuk ditemukan. Kalau itu Roh Kudus, jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Saya betul-betul tidak suka dengan. Masalahnya begini, yang main-main itu dapat lihat soalnya. Aduh. Itu tidak bisa disembunyikan, saudara. Ini karena backing. Orang semua yang pernah mengalami pekerjaan Roh Kudus, dia tahu mana tuh asli, mana tuh palsu. Orang yang memang belum pernah mengalaminya, saudara bahkan bisa dengan mudah ditipu. Kau pikir itu pekerjaan Roh Kudus, padahal bukan. Jadi kepada saudara tadi, so 2 tuh tadi ya, kisah 2 baru kisah pasal 4. Ya, ini kisah pasal 4 malah yang gemetar itu yang bergoyang bukan orang-orangnya, tapi tempat mereka berkumpul itu yang bergoyang. Hasilnya adalah, lihat, hasil dari kepenuhan Roh Kudus, orang yang mengalami ini akan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi kalau saudara lihat sama dengan singa di muka, itu justru bukti bahwa pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam hidup orang itu. Saudara, waktu saudara lihat, oh ini kayak apa kasar sekali, apa? Ya, saya bilang, Kang Petrus bilang apa? Binasalah kau dengan uangmu. Itu Petrus siapa? Rasul yang dipenuhkan Roh Kudus. Ya. Terhadap penyimpangan-penyimpangan di sekitarnya, dia bilang apa? Ya pakai buju-buju, saudara. Kata-katanya saja tidak lembut. Masa pakai binasalah kamu. Tuh. Kalau sekarang kalau mau pakai bahasa Manado, apa? Mati jongana. Gitu kan? Coba saudara. Itu kan, coba kalau yang bilang begitu. Aduh itu kasar sekali. Loh, apa bedanya dengan binasalah kamu? Mati jongana kalau ngana baking. Nah, gitu kan. Coba. Itu bahasa Manadonya kan begitu. Binasalah kamu. Nah, ini supaya dapat dengar formal kan. Ikut bahasa Indonesianya. Binasalah kamu. Itu kalau bahasa Manado bagaimana? Cocek mana tuh? Coba cari bahasa Manado. Coba kisah 8 kira-kira dia pakai kalimat apa di situ? Coba cek. Kan ada tuh. Coba baca Akang. Ada enggak yang sudah apa? Cuma cek kalau tuh orang Manado yang terjemahkan ini kira-kira pakai bahasa, pakai kata apa kan? Ada enggak yang dapat? Ada di kitab bahasa Manado Pak Saudara atau cuma baku cedu bahasa Manado? Ya. Ada? Dapat enggak? Coba langsung Google. Yesus ini suka saya mati tuh, ini apa? Wifi di sini sudah dimatikan, jadi saya tidak bisa Google. Ada enggak? Kisah 8 ayat 20. Coba Google bahasa Manado. Cepat, belum? Cilaka jo. Kong apa cilaka jo kong? Cilaka jongana dengan pedoi. Sudah coba itu. Cilaka jongana. Nyak musa begini. Cilaka jongana dengan pedoi. Cilaka jongana dengan pedoi. Begitu. Siapa itu? Petrus. Dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya. Yang main-main.
lain saudara. Nah sekarang bayangkan kalau pendeta, orang mau kasih doi, kok dia bilang apa? Cilaka jongana dengan. Itu kan cuma salah satu. Salah satu. Kalau saudara malah lihat binasalah, harusnya menurut pastor tadi. Ini lebih kasar lagi, mampus jongana dengan pedoi. Binasa, mampus. Apa saudara pikir gampang? Mau kasih doi tarik. Kalau pendeta sekarang langsung duduk sini. Mana kau boleh apa? Boleh menyanyi enggak? Sudah. Hari Minggu nanti ngana jo jadi WL nih. Boleh besok kalau DP doi banyak. Tuh. Langsung kalah firman Tuhan. Waktu orang dipenuhkan Roh Kudus sekali lagi, dia enggak bisa sederhanakan atau turunkan derajat kebenaran. Kalau kebenaran itu ada di sini, dia akan bilang di sini. Tuh. Enggak apa-apa biar enak menarik. Jangan pakai gula. Tuhan bilang orang garam kok pakai gula. Coba. Itu baru 2. Ada lagi Dek? Kisah 2, kisah 4. Baru Cornelius pasal 10. Ada lagi pasal 19 kalau enggak salah. Ya. Waktu Paulus di Efesus kalau enggak salah itu. Itu bayangkan saudara tuh, Cornelius di Kaisarea, bukan Yerusalem. Yang bawa-bawa dulu tuh kamar loteng Yerusalem. Itu cuma kisah pertama. Selanjutnya ini beberapa tempat dan Alkitab masalahnya menulisnya. Ini kisah 10 ayat 44. Bayangkan Petrus sementara khotbah lalu Roh Kudus turun. Kalau orang sekarang kan, ini Paulus udah bilang Roh Kudus itu bekerjanya tertib. Makanya saya bilang ke saudara, tertibnya Roh Kudus jangan pikir sama dengan saudara tertib. Kalau Roh Kudus yang bekerja, masa saudara yang mau tertibkan tuh Roh Kudus? Roh Kudus yang bekerja kok engkau yang mau tertibkan? Roh Kudus yang tertibkan 4 orang. Petrus sementara khotbah, Roh Kudus turun. Nah ini di Kaisarea ya. Ini waktu peristiwa Cornelius dan orang dan keluarganya dan teman-temannya. Itu prajurit-prajurit yang ada di bawah dia juga ikut waktu itu. Ya. Satu lagi pasal berapa dia? Kisah 19. Ini di Efesus kan? Coba itu di Efesus bukan? Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. So jadi murid. Terus? Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Coba, orang ini dibawa untuk menjadi percaya, itu Roh Kudus bekerja. Kok bisa Paulus pakai kalimat ini? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ternyata dipimpin oleh Roh Kudus beda dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Hati-hati saudara. Oh mereka jawab apa? Belum. Bahkan kami belum pernah dengar ada Roh Kudus. So jadi murid. Bahkan sudah dibaptis. Ternyata mereka ini untuk jadi murid baptis dulu toh. Nah sekarang coba orang lihat. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya ya. Oke sekarang kita lihat.
Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Baptis cuma satu kali. Baptis memang harus satu kali. Satu kali saja, tidak perlu ulang-ulang. Kalau baptisanmu benar. Kalau baptisanmu, selama baptisanmu salah berarti kamu belum dibaptis. Nah. Baptisan cukup satu kali. Alkitab memberi contoh kok. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Apa Petrus dibaptis lagi? Enggak. Dia harus bertobat. Dipulihkan, bukan dibaptis lagi. Kenapa? Karena Petrus berarti baptisannya sudah benar. Kalau baptisanmu masih salah, kamu belum dibaptis. Baptisan yang benar mana? Ada di Alkitab. Tuh. Kalau begitu baptisan mana? Kamu sudah dibaptis, baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes tidak salah. Tapi baptisan Yohanes belum lengkap. Kenapa? Karena waktu baptisan Yohanes terjadi, Yesus belum suruh mereka dibaptis dalam namanya. Saudara, jangan salah. No. Baptisan Yohanes, baptisan tanpa nama. Waktu Yesus terangkat ke sorga, dia bilang apa? Pergi jadikan murid-murid, jadikan semua bangsa muridku. Lalu baptiskan mereka dalam nama. Oh, dalam nama, dengar baik-baik, dalam nama. Oh, ini tahu berapa puluh kali, mari ulang juga. Roh Kudus bekerja seperti ini ya, udah berarti ulang. Tuh, dengar. Tuh. Coba Matius 28 deh. Tuh, supaya sudah tahu, kenapa kok orang baptis ulang? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Jadi baptis bukan cuma saya masuk di air. Ada DP nama. Tuh, baptislah mereka dalam nama. Ada DP nama. Lalu Yesus bilang apa sih itu? Bapa, Anak, tuh, Roh Kudus. Ya. Ini saudara-saudara yang sudah dibaptis seperti ini saya. Saudara bagus tahu, ya. Sehingga waktu saudara ketemu dengan orang yang bertanya, saudara tahu mau jawab apa. Itu. Jangan saudara juga dibaptis sebenarnya dengan cara ini. Tapi saudara ingin tahu alasannya. Oh. Oh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bilang dulu sini. Bapa nama atau bukan? Nama Bapak siapa? Tommy Amin. Gitu tuh. Ada DP nama. Nama Bapak. Loh, ada DP nama. Bapak ada anak. Kok nama anak apa? Anak. Ada DP nama. Gitu. Yesus waktu bilang tentang baptisan ini, dia bilang pas apa? Dia bilang kepada murid-muridnya. Tuh. Berarti murid-murid Yesus tahu Yesus bermaksud kalau apa. Waktu Yesus suruh mereka baptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dorang tahu Yesus bermaksud kalau apa. Ini kan perintahnya. Tuh, yang orang tahu ini DP nama amanat agung. Oh. Sekarang orang lihat pelaksanaannya. Pelaksanaannya di mana? Nggak ada di Matius, Markus, Lukas. Nggak ada di situ. Yohanes nggak ada. Ada di Kisah Rasul. Oh, Kisah Rasul tulis apa? Waktu mereka dibaptis. Ketika mereka mendengar. Tunggu deh. Coba pasal 2. Supaya orang tahu.
Tuh. Pasal berapa Petrus membaptis? Pasal 2. Pasal 2 ayat 38. Coba. Jawab Petrus, ketika mereka mendengarkan Petrus berkhotbah, itu dengan 3.000 orang. 3.000 orang yang menyerahkan diri. Nah, mereka tanya, kalau begitu bagaimana supaya kami selamat? Bagaimana pertanyaannya? Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kong torang mau bikin apa sekarang? Torang so sadar. Torang sekarang mau bikin apa kalau begitu? Nih ya, orang kalau dengar firman Tuhan, kalau dia benar-benar sadar ini yang terjadi. Justru bukan dia ini orang terharu dengar firman Tuhan, dia akan lakukan langkah berikut, tanya, Kong abis ini torang mau bikin apa? Ini waktu tanya, lalu ayat 38. Coba baca dulu. 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama. Itu baru nama. Bapa bukan nama, anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Yesus Kristus itu tuh nama. Gitu. Jadi mereka tahu waktu Yesus memberi perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dorang langsung tahu DP maksud baptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang ada alasan. Ini bukan ini peraturan gereja sini, bukan. Ya Alkitab yang bilang kok. Mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dengan kata lain, kalau nyanda begini, dosamu belum diampuni. Bagus saudara. Baru kamu akan menerima Roh Kudus. Ini orang-orang waktu sadar dan terharu, tadi bagaimana? Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, orang Riki bertobat, Riki percaya karena orang karena Roh Kudus bekerja. Iyo, ini dang dorang. Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya mereka tanya, kalau begitu sekarang mau apa? Itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Tapi bukan berarti kamu sudah menerima Roh Kudus. Ini pandangan Alkitab loh saudara. Bukan pandangan saya. Sudah tahu? Nah sekarang kisah berapa lagi tadi? Yang di baptisan air mana lagi? Nah ini kisah 10 juga deh. Yang Cornelius itu supaya sudah tahu ya. Jadi semua peristiwa pembaptisan ini dalam nama Helet. Ini kan mereka sudah dibaptis. Tadi sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes tanpa nama. Baptisan Yohanes tanpa nama. Mereka disuruh baptis ulang. Ini kan kita dari kisah 19 tadi. Di awal coba deh ayat 2 tadi. Ayat 2. Katanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kalau begitu dengan baptisan mana? Dia langsung cek. Kalau orang so percaya, so bertobat mesti baptis. Jadi dia cek. Kenapa kamu belum dipenuhkan Roh Kudus? Kalau begitu dengan baptisan mana? Waktu mereka bilang baptisan Yohanes, sudah lihat ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Betul memang. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Kepada dia yang datang kemudian daripada Yohanes. Siapa?
Yesus. Jadi baptisan tanpa nama, ulang. Gitu saudara ya. Ini kalau lihat Alkitab. Apalagi saudara baptis nih tahu diri. Baptis nih sana. Senin tahu kayak dong masuk patok kita di air. Nah, ini kan susah. Apalagi kan tidak dijelaskan. Jadi dia tahu udah baptis bagaimana nih tahu. Saya pikir kok gampang. Toh? Ini ngeri loh sebenarnya. Kalau cuma mau iko lagi, tahu bilang, kok apa lagi kalau khotbah hari ini mesti khotbah ini kan sudah diulang berulang-ulang di sini. Tuh, ini tahu lah kalau kiapa mesti ulang. Tanya nanti tempat Tuhan, kiapa kok ulang kan Tuhan? Tahu dah. Ya. Lalu ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, saudara lihat ini, kalau orang yang percaya itu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mau selamat, jangan main-main. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka langsung, ya mereka, tunggu ya kita mau puasa dulu 2 tahun. So mau mati yang kau tahu. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama. Dan begini, sudah lu berpuluh kali lagi. Selama baptisanmu belum benar, kamu belum dibaptis. Mengapa kamu belum dipenuhkan Roh Kudus? Jangan sampai itu persoalannya. Langsung jadi baptis ulang berarti. Baptisan itu cuma 1 kali. Iya memang cuma 1 kali. Selama baptisanmu belum betul artinya kau ini belum dibaptis. Baptisan yang benar cukup 1 kali. Yang usah ulang-ulang. Tiap berdosa baptis ulang. Salah. Mana DP ayat? Nah ada DP ayat juga baking. Oh itu yang Naaman 7 kali dah. Itu bukan baptisan. Itu Naaman waktu itu belum ada perintah baptisan di sana. Ya, makanya saya bilang ke saudara, hati-hati waktu saudara baca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, peristiwa Perjanjian Lama, itu pasti ada gambaran rohani yang kemudian orang lihat penggenap. Ada yang seperti itu di Perjanjian Baru. Lihat itu gambarannya. Jangan pakai, kenapa Naaman 7 kali sebenarnya. Bayangkan saudara. So bilang akang enggak usah jauh-jauh. Petrus tuh menyangkal loh, yang main-main. Menyangkal 3 kali. Kong dapat suruh baptis 3 kali. Ya enggak. Jadi sekali lagi apa? Selama baptisanmu belum benar, kamu belum dibaptis. Nah, saudara, tuh, mau dengar ya sudah. Pokoknya saya terlepas. Tuh, kan Tuhan bilang soalnya waktu saya tahu dan saya tidak peringatkan, nanti saya bukan juru selamat memang, tapi karena ini gembala, tuh, yang dipercayakan sebenarnya kebenaran untuk saya bicarakan. Kalau saya tidak memberi peringatan. Kalau orang itu kemudian tidak selamat jiwanya. Tuhan bilang gara-gara ngana gara-gara ngana. Tuh. Kita dah suruh bilang, Nabi bilang. Tuh. Jadi kalau suka saya ingat begini, kalau saudara tetap keras, no mana-mana. Tuh pokoknya suka saya ingat, nyandak mau ingat, no mana-mana. Tuh. Siapa tuh mau tahu? Ada kasih peringatan ini karena sebentar sore semua mati. Tuh, mau coba. Kong pasal berapa lagi kau dek? Pasal 10. Mesti lihat tuh, kan ada beberapa peristiwa, ya. Pembaptisan air yang ditulis dalam Alkitab. Kisah 10. Nah, lalu Petrus menyuruh mereka.
Orang-orang yang tadi sudah dipenuhkan Roh Kudus tadi. Nah, ini peristiwanya sini agak beda. Mereka dipenuhkan Roh Kudus dulu baru dibaptis. Kalau ada orang yang berpikir bahwa baptisan air tidak penting, coba dengar dulu. Mereka sudah dibaptis dalam Roh Kudus ya. Ini aduh saudara. Yang kali orang sudah bayangkan orang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Masa dia mau baptis? Napa ada peristiwa? Contoh peristiwa ada. Justru karena sudah dipenuhkan Roh Kudus, apa halangannya? Harusnya kamu dibaptis kembali. Dibaptis dalam air, dibaptis air. Ini ngomong lain ya. Roh Kudus bekerja lebih dulu baru orang dibaptis air. Betapa pentingnya baptisan air itu berarti. Kalau enggak penting enggak usah. So dibaptis Roh Kudus, masa lagi mau baptis air? Ini DP contoh. Kenapa? Saya bilang ke saudara, Alkitab tulis begitu soalnya. Ya. Alkitab itu cuma menulis hal-hal yang dianggap penting oleh Tuhan. Jadi yang tidak dianggap penting tidak ditulis. Hari lahir Yesus, DP tanggal berapa Tuhan nggak tulis. Berarti yang tidak penting. Mari itu semua itu yang tidak penting, itu orang bikin penting. Ini tuh penting, makanya ada tulis. Yang orang justru ini anggap tidak penting. Kalau tanggal 25 Desembernya tidak bikin, pendeta sesat. Yang itu betul. Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Orang sekarang kalau bilang Elohim Yahweh masuk neraka. So bilang itu bukan nama, apa tuh DP nama ya? Yesus Kristus. Tuh, orang itu teologi goblok, ngoni judang tuh pandai. Tuh, pokoknya orang dah ajar ini teologi Alkitab. Orang menganggap ini bogo-bogo, mana sudah ngoni jutu pandai. Tuh. Jadi kalau gitu ya. Siapa Sida ada enggak DP nama? Kisah pasal 8. Oh enggak ada ya, cuma dibaptis doang. Ada kayaknya. Bayangkan saudara, mesti lengkap reken. Tuh, oh enggak ada ya, cuma dalam baptis aja ya. Oke, sudah. Berarti cuma ini ya. Tapi yang jelas peristiwa pembaptisan yang ditulis sama Alkitab semua ditulis dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kong aneh toh, kenapa bukan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Orang gereja sekarang tuh yang mau pakai ini, Yesus dah suruh dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, ini murid-murid ini saksi mata semua. Dorang langsung tahu Yesus suruh kan dalam nama, tahu? Saya bilang ke saudara, waktu saya suruh Dek, pi bilang patu toko di sana bilang, mama dah suruh, jadi tanda tangan tuh kwitansi dengan apa pakai mama penama. Kok masa? Adek, oh iya nanti pakai jo kata mama penama. Oh iya, kong adek tulis mama. Ini udah langsung tanya, dulu sekolah kelas berapa? Kelas 3 SD anggota kalau kelas berapa? Pakai mama penama. Ya dia tahu deh mama penama. Nggak usah bilang. Adek so tahu tuh nama kalau siapa. Tuh, saya pasti akan marah dan coret jadi anak kalau Lana sudah tahu. Mama penama kok tak siapa doang kok bukan anak berarti. Nggak usah tanya tuh. Jadi Yesus tahu. Kenapa dia mesti bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus? Supaya orang tahu inilah Allah. Allah itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuh, namanya Yesus Kristus. Orang mau bilang apa? Memang betul kok. Yang mengerti, yang ajar pelajaran seperti ini orang anggap bodoh. Aduh, saya kadang-kadang berpikir bukan main manusia sekarang, Kang. Dorang lebih pandai dari Alkitab. Alkitab ada tulis reken. Kok ngoni bikin pengertian sendiri itu bagaimana dia cerita?
jangan ganti-ganti. Yesus dia bilang dalam nama Bapa. Loh, Petrus, Paulus, itu kan yang ditulis yang pelaksana pembaptisan. Nama. Dorang tahu dorang berpikir apa. Kalau seandainya mereka salah melakukannya, dari sorga bilang ini so salah. Kenapa mau diganti itu perintah? So bilang akan kenapa tuh perintah? Setelah mereka baptis, Tuhan Yesus Kristus. Harusnya lihat, waktu Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam hidup si pengajar Alkitab. Harusnya dia mengerti. Oh, ternyata ini katuku DP nama. Tuh, Tuhan Yesus Kristus. Tuh. Itu kan. Terus kan orang lihat peristiwa pembaptisan, beberapa peristiwa pembaptisan ditulis dalam Alkitab, diabadikan. Tidak pernah ada satu kali pun baptisan yang dicatat di sini dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya sampai bilang ke saudara, kalau dapat itu baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bilang kamari, di mana terdapat di mana. Jangan bilang terdapat di anggaran dasar gerejamu. Cari kalau ada enggak di Alkitab. Kalau nyanda ada jangan karang-karang. Harusnya lihat. Saya bilang mesti ulang ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kisah para rasul. X kan? Kisah para rasul X. Pakai S. Atau cuma X? Ini kisah para rasul. Ini kalau saudara lihat di kamus DP arti ini kenyataannya atau prakteknya atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Prakteknya kisah para rasul baca. Gitu saudara. Sehingga saudara tidak hanya sekedar jadi jemaat di gereja yang ingin tahu apa-apa, pokoknya habis khotbah sudah beri kemuliaan, kasih derma sudah, angko biar nyak mengartinya apa-apa. Di sini tidak begitu ya. Jadi kalau saudara nyak mengerti, bayangkan ini saya sampai nyak pernah pakai istilah teologi, tidak pernah. Tuh kepada saudara for apa? Tuh so pakai bahasa Manado nyak mengerti lagi. Tuh susah nih, tahu pakai bahasa apa? Tuh pendeta mesti pakai bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia, bahasa Manado, angko nyak mengerti bahasa Ibrani letare. Jago sekali tuh orang pendeta kayak. Dia bahasa Ibrani. Memang kok sama dengan air. Kok apa semua tuh dia bilang. Pokoknya, tas tahu pokoknya nggak ada dengar tuh sendiri. Kayak apa dia yang nggak mengerti. Tuh, ini bayangkan di sini pakai bahasa Manado, bahasa pasar. Tuh, gimana tadi? Mampus jongana. Itu ya. Jadi sekali lagi saudara, ya. Ini baru Roh Kudus turun. Baptisan Roh cuma satu kali di kamar loteng Yerusalem. Apa kisah Rasul udah tulis? Jadi peristiwa kamar loteng Yerusalem bukan satu-satunya. Ya. Jadi kalau kemudian saya dibaptis Roh Kudus di dalam kamar, itu yang terjadi, bukan nanti mesti pergi di orang mesti pergi di orang kan begitu. Mau baptis air, dompe suka mesti di Yordan. Kasihan. Itu tadi Cornelius tadi di Kaisarea itu bukan Yordan. Itu bukan di Yerusalem soalnya. Lebih soal lagi waktu sida-sida dibaptis. Itu air yang dorang jumpai di jalan. Itu bukan Yordan. Kok ini orang mau baptis, mesti kalau begitu kan dibaptis di Yordan ya, baca. Malah waktu Yesus masih ada itu, ya.
masih di bumi, ya. Yohanes Pembaptis ternyata tidak hanya membaptis orang di Yordan, dia juga membaptis air di Ainon. Itu. Jadi kalau baptis di Rembokan, bukan nyanda Alkitabiah. Ya, kan orang-orang itu ada saja saudara, orang kalau mau menolak, kalau mau cari-cari alasan ada saja alasannya. Banyak sekali alasan. Tapi sekali lagi, kepada saudara sudah dibuktikan berulang kali. Jadi kalau saudara mengeraskan hati, ya berarti memang engkau nyanda rencana masuk surga. Nah, karena bagaimana untuk ke surga diberitahu. Oh, orang selamat karena kasih karunia. Iyo. Tuh orang sadar saja tentang dosa kita. Itu kasih karunia, saudara. Nah, saudara sadar bahwa saudara mesti berdoa. Itu kasih karunia. Saudara sadar bahwa saudara mesti patuh dan taat kepada firman Tuhan. Itu kasih karunia. Itu. Orang mesti datang ibadah, orang hidup sungguh-sungguh. Saudara pikir kalau bukan kasih karunia kok itu apa? Ya. Orang lain ini mau baking, saudara tergerak untuk baking. Loh, itu kasih karunia. Orang selamat karena kasih karunia. Iyo, kasih karunia kemudian bekerja di hatimu untuk menuntunmu taat. Coba baca lagi 2 Petrus. Coba ini saya dapat ingat ini ayat, coba 2 Petrus pasal 1 ayat 1 ya. Coba. Ayat 2. Tunggu. Ayat 2, ayat 3, coba lihat bentar ya. Berarti 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 1. Satu Petrus 1 ayat 2, coba saudara perhatikan ya. Coba dari ayat 1 tadi supaya lengkap. Nah, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Perhatikan saudara, ya. Orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, ya. Dikuduskan oleh Roh Kudus supaya ini dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus bukan Allah. Ini dunia teolog masa kini. Hati-hati saudara. Sekali lagi ini Alkitab jelas untuk kali ini. Ya, dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Kurang jelas apa kalimat ini? Supaya menerima percikan darahnya. Karena orang itu taat, ya, dan kemudian dikuduskan, diampuni dosanya. Kan menerima percikan darah maksudnya orang ini disucikan dari dosa, ditebus. Baru kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Baru betul saudara. Mengapa coba doa berkat di gereja-gereja jadi berubah? Karena tentu salah mengerti. Kalau pengertiannya tepat, pasti doa berkatnya tidak lain ini nih doa berkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera melimpah atas kamu.
Nggak usah berkat Yabes. Coba, cuma ini orang-orang sudah mau datang dari di situnya, dia melawang berkat Yabes. Oh iya, engkau harusnya berdoa dalam nama Yabes. Nanti masuk surga Yabes punya. Orang Yesus Kristus soalnya. Yang kan Paulus yang tidak pernah ulang Yabes berdoa. Petrus tidak pernah ulang. Gereja masa kini Yabes, bayangkan. Tuh. Kalau semua tutup ibadah, mari orang pergi dengan Yabes. Ada pusing. Mau nyanyi kiranya. Tuh. Sadiki itu 2 berkat di perjanjian baru. Bukan main saudara. Sebenarnya perjanjian lama lagi. Kan ada tuh doa berkat di kitab ulangan. Tuh, ada kan doa berkat. Ya enggak pernah kan ada doa berkat Yabes. Kok ini tahu nih gereja masa kini ini tahu deh siapa ada strom pada nangkong. Oh Tuhan. Ya. Tapi karena itu yang menyenangkan. Oh, semua gereja pakai itu supaya semua orang masuk orang. Tuh. Biar Roh Kudus tinggalkan gereja itu orang tidak peduli. Kalau orang di sini semua orang boleh tinggalkan gereja. Tuh, saya taruh dalam hati, Roh Kudus jangan tinggalkan kami. Itu tuh. Berapa banyak orang. Tapi semua kebenaran yang diajarkan kepada saudara lawan. Coba. Dipilih rencana Allah. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Bayangkan, orang ini bait Roh Kudus. Tapi asal bicara kudus, semua orang ini mau dengar. Mulai lagi nih pendeta membenarkan diri. Saya bilang akan berdiri nama ini bait Roh Kudus. Tempat Roh Kudus tinggal. Bayangkan saudara, ya. Oh ini tempat steril. Saudara pikir saudara boleh masuk dengan saudara pecah sepatu? Ini boleh. Aduh ini sepatu komang ini di harga 3 juta. Aduh biar 10 juta. Ini boleh masuk. Ini steril. Tuh. Kalau engkau mau masuk bukan engkau pecah sepatu. Duh kita kok kaya sekali. Ya ada cari. Coba saudara kan pergi. Coba ruangan ICU coba di rumah sakit. Apa tuh boleh masuk nih. Malah dong kasih pakai tuh dorang jubah tuh. Saya yang kali dalam hati begini. Tuh lain kali mau pakai jubah so jijik kita. Dari siapa tadi bekas dah pakai ini. Cuma ingat tuh orang yang mandi terus tadi dah pakai. Ini sih peduli yang penting ini dinyatakan steril. Itu kan. Apa yang dinyatakan steril di situ itu baru boleh masuk. Gitu. Itu baru ruang di dunia. Masa Roh Kudus. Berdiri nama Roh Kudus. Kong torang menolak untuk jangankan hidup kudus. Sedang mau dengar kata kudus, orang langsung alergi. Semua langsung nih mau. Padahal tadi dikuduskan oleh Roh supaya kita taat kepada Yesus. Artinya waktu kamu tidak mau dikuduskan oleh Roh, itu alasannya mengapa kamu tidak bisa taat. Dengar firman Tuhan terus. Dengar khotbah terus tapi tidak pernah ada ketaatan di situ. Akhirnya cuma sampai di lagu. Ya saudara, ya. Perintah Tuhan selalu sangat berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Ini sepanjang malam sebenarnya sampai tadi pagi saudara, saya dengan mendengar satu penjelasan yang saudara ini bikin kita menangis, bikin oh Tuhan terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Tadi saya mendengarkan sebenarnya tentang penjelasan kekudusan, sanctify, sanctification itu tadi situ tulis. Supaya maksudnya ini supaya saya tidak lupa soalnya, ya.
Kan saudara, orang, saudara tuh percaya, sudah dibaptis, oke, sudah dipenuhkan Roh Kudus, hati-hati. Kalau kemudian kamu berakhir ternyata tidak selamat. Coba, kenapa? Karena pengudusan itu berproses. Semakin kita taat, semakin kita dikuduskan. Semakin kita taat, semakin kita dikuduskan. Tuh, kalau seandainya ada jenjang-jenjang yang kita bisa gambar, ya, yang orang boleh tulis, oh ini jenjang awal, jenjang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus, tuh sampai sempurna. Tuh, kalau saudara baru sampai di sini, biarkan Tuhan terus bekerja, semakin taat. Kageso pindah di sini, kageso di sini, kageso di sini. Sampai orang lain begini, duh ngoni komang so talalu lebay. So talalu komang ngoni baking, siapa dah bilang. Siapa dah bilang, sekali lagi saudara. Ya, ternyata tingkatan tertentu waktu itu orang capai. Itu karena pekerjaan Roh Kudus terjadi terus dalam hidup kita. Dia ingatkan, dia bawa orang taat. Semakin kita taat, semakin orang tahu ini salah. Ini tuh hari betul. Karena kita masih anak-anak. Sekarang setelah aku beranjak menjadi remaja, ternyata ini salah itu sikap anak-anak itu. Ya, kita sekarang remaja, ulang jadi pemuda dalam iman ya saudara. Saudara mungkin usianya bukan pemuda, apalagi remaja bukan. Tapi karena saudara orang baru, saudara itu anak-anak. Ya, jadi lain kali kita kalau lihat sikap orang tua di gereja yang ya dapat lihat, oh ternyata dia umur boleh tua. Tapi sebenarnya dia masih kanak-kanak rohaninya. Sementara ada yang mungkin dia baru SMP. Wah, tapi caranya terhadap kebenaran dia dewasa. Lebih dewasa dari DPO Pak. Rohani. Saudara mesti begitu. Aku ini. Ada DP umur so tua. Tapi rohaninya tidak pernah beranjak jadi dewasa. Orang yang belum menikah. Pasti waktu dia masih mau pilih-pilih tuh mana tuh dia cewek. Tuh mana tuh dia mau suka. Boleh atau enggak? Ya boleh lah. Belum kawin kata kuat. Jadi dia masih sana. Oh ini Jo. Masih boleh. Mar kalau dia seom-om. Ada DP istri kong dia macam. Kira-kira aduh sana aduh cantik sekali. Itu salah. Apa yang benar waktu kamu masih pemuda. Beda waktu menikah. Kan begitu. Itu jenjang tertentu yang orang mesti capai. Jadi waktu jenjang rohanimu masih remaja. Beda dengan jenjang rohanimu waktu kamu dewasa. Yang dulunya ada apa-apa. Kenapa? Kamu ada di jenjang itu soalnya. Tapi waktu kamu naik jenjangnya. Loh yang dulu boleh sekarang nih boleh. Jadi kalau saudara lihat kenapa dapat lihat? Nah ini. Berarti ini jenjang yang saya capai. Dapat lihat aneh. Dan saya mesti kuatkan hati. Biar dapat lihat biongo. Ya enggak apa-apa. Kalau ini yang Tuhan taruh di hati saya. Terima kasih Tuhan. Untukmu aku hidup. Diciptakan oleh Tuhan. Harusnya hidup untuk kemuliaannya. Itu ya. Tidak tahu apa kita kalau terlalu lelah atau bagaimana. Kan saya bilang ke saudara kita aja bangun 1:30. Tuh tadi bangun jam 2. No? Dan saya sangat kesulitan
Tahu kita so lelah atau bagaimana toh. So makan, so minum, yang tidak guna. Tapi kira ini ada apa ya? Kira-kira tadi Brur tak bangun juga, tangan so ribut sekali tuh di kamar, saudara. Tuh, dia tak bangun juga dia. Kong, tak bilang kita kayaknya semua mandi. 2:30 so tadi saudara bilang kita semua mandi. Hah? Masa semua mandi? Oh Tuhan, ya, tidur jo ulang. Masa semua mandi 2:30 pagi? Para saudara, for apa? Karena saya suka supaya kita buka mata. Karena ya, akhirnya Tuhan, kok kita mau bagaimana? Akhirnya tadi mandi 4:30 pagi. Saudara ada di mana 4:30 pagi? Hah? Di mana? So mandi. So itu kan kita sehat toh. Kasihan. Yang kali bayangkan ya. Tempo apa saya pernah padahal mandi jam 4. Oh. Iyo 3:30 ikut itu hari itu beberapa minggu lalu. Iya saudara. Kenapa? Karena cuma tak pikir habis kita mandi kita sudah so langsung tak buka ini mata. Oh. Begitu saudara. Tuh, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Duh, bayangkan ini habis mandi kok mati. Pas-pas tuh so mandi tarik. Jadi saudara enggak usah kasih mandi. Ini baru mandi dia tadi. Jadi enggak usah kasih mandi. Itu sampai sana ini pikiran. Bayangkan kalau so lelah begini, kok kita mandi, orang lain udah tidur, kok kita mandi. Kong bagaimana kalau mati? Pas-pas kalau mati. Dari so mandi. Oh, siap di hadapan Tuhan. Kapan saja Tuhan panggil. Gitu tuh. No, kalau belum mandi dang, enggak apa-apa no. Maksudnya dang tuh. Jadi so mandi dia kok mati. So mandi kok mati. So pakai bedak kok mati. Itu tuh. Enggak apa-apa. No, yang lain dah babah khotbah kong ciri kong mati. Itu tuh. Saudara. Jadi sekali lagi saya taruh di dalam hati, Tuhan tolong hambamu. Toh, kalau aku harus mencapai kekudusan tingkat tertentu, beri hambamu kekuatan dan tarik hambamu bawa ke sana. Toh, karena dengan kekuatan sendiri, siapa bilang tuh orang bisa menjadi seperti Yesus? Tuh orang ini manusia biasa, lalu bisa jadi seperti Yesus, hidup dengan cara Yesus hidup tuh 1 Yohanes 2:6 tuh. Saudara-saudara hafal tuh. Angkat saudara. 1 Yohanes 2:6. Siapa mengatakan ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Siapa bisa? Siapa bisa? Tuh. Tapi sekali lagi, dipilih dalam rencana Allah. Dikuduskan dalam roh. Justru supaya kita mendapatkan kekuatan untuk taat jadi seperti Yesus. Pikir mau jadi seperti Yesus kok hidup asal-asal kok jadi seperti Yesus. Bagaimana ini? Tuh, kalau saudara masuk pas sampai kamar kong. Ini mau jadi seperti Yesus bagaimana DP cerita ini? Daniel. Coba, Daniel dibuang ke Babel. Terus, bayangkan dia so di Babel ini. Di sana apa juga, ini boleh tak salah, dipenjarakan mati. Sudah. Daniel di Babel berdoa 1 hari 3 kali. Kong, waktu doa dilarang, Daniel bagaimana? Tetap berdoa. Apalagi waktu itu berdoa zaman itu saudara, ya, dorang berkiblat ke Yerusalem.
Jadi dia kira-kira kalau itu di Babel, kira-kira Yerusalem sebelah mana? Nah, dia menghadap sana. Kalau orang sekarang, Tuhan ada di mana-mana. Jadi berkiblat kemana? Berkiblat ke arah wajah Yesus. Toh, Yesus ada di mana? Yesus ada di mukamu. Toh, saudara menghadap kemana? Kemana saja. Yesus ada di mukamu, itu orang berkiblat. No. Karena dia berkiblat ke sana, dia berdoa, orang dapat lihat. So bilang akan doa kepada yang lain dilarang. Dan Daniel tetap baking, biar dilarang. Coba saudara. Ini orang waktu mau berkenan kepada Tuhan, dia sampai tidak peduli lagi. Lalu menurut saudara, Daniel pakai akal budi atau cuma siapa yang pakai akal budi? Apa Daniel yang tidak berhikmat? Coba, mau taat kok pakai hikmat, pendeta? Oh iya, tama tanya dulu. Daniel pakai hikmat atau cuma engkau yang pakai hikmat? Daniel dalam hikmat Allah. Dia bahkan tidak takut kepada larangan raja. Dia tidak peduli. So bilang kalau nggak nama lawang sana. So, jadi singa pemakanan. Danielnya tidak takut. Begitu saudara. Ya. Orang waktu mau mencapai tingkatan tertentu dia tidak peduli. Tuh. Apapun konsekuensinya saudara tidak peduli. Tuh. Aku harus hidup sama seperti Tuhanku hidup waktu dia jadi manusia. Itu kan. Yang kan orang ini memang harus melawan arah. Kalau semua orang dunia ini, dorang bajalang ke sana, orang mesti bajalang kemari. Orang pasti akan anggap orang gila. Tapi memang cara hidup kita harus seperti itu, saudara. Tuh, Yesus berdoa apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Bayangkan Yesus ajar orang berdoa, datanglah kerajaanmu. Orang ada dalam kerajaan Allah. Walau orang hidup di Indonesia. Tapi orang dalam kerajaan Allah. Nah, Petrus bilang sebagai warga kerajaan Allah, orang harus hidup seperti aturan kerajaan Allah. Ya enggak usah bilang ses aneh. Ses behotbah aneh, siapa dah bilang. Saya baca Alkitab semua. Yang saya ceritakan kepada saudara, yang diulang-ulang kepada saudara. Semua di Alkitab ada. Itu bukan kemauan saya, bukan pikiran saya. Sebagai warga kerajaan Allah yang tinggal di Indonesia. Orang harus hidup seperti peraturan kerajaan Allah. Memang orang akan tampak aneh. Mengapa Yesus sudah dahului? Waktu dunia membenci kamu, tidak usah heran. Karena dunia membenci aku. Dunia tidak mengenal aku. Maka waktu kamu menjadi milikku, dunia tidak mengenalmu. Justru aneh kalau orang ini mau cari dunia kenal 4 orang. Sudah Jo. Ini pendeta paling aneh, biar Jo. Justru waktu kau bilang kita paling aneh, saya bahagia. Kenapa? Karena artinya saya berbeda dari dunia ini. Itu kan? Justru kalau sampai orang pamabonya tidak tersinggung, pejinanya tidak tersinggung. Toh? Yang cinta doinya tidak tersinggung waktu saudara khotbah. Artinya kamu sedang jadi penyesat. Tapi kalau pezina tersinggung, toh, yang cinta uang tersinggung. Mana sih? Artinya kamu sedang membicarakan kebenaran. Kamu sedang menghidupi kebenaran. Siap untuk dibenci.
Semua orang baptis begini dia ajar lain. Ya. Kecuali kalau kita ada ini baca menurut karangan Profesor Rona Agustina. Bukan tuh. Dia suruh baca sana, Petrus dah tulis. Paulus dah tulis. Ini tampak aneh. Biar Jo. Tuh. Bilang kata orang supernatural. Tuh. Yang saudara jawab, apa kabar? Luar biasa tuh. Kenapa luar biasa? Kenapa luar biasa? Karena itu di atas natural. Di atas apa yang alamiah. Tuh, itu tuh luar biasa. Tuh. Tuhan kok biasa-biasa Jokwa. Tuh. Su gereja dengar khotbah, pendeta be aja. Ya. Jadi menyanyi bagaimana? Be aja. So itu kenapa saudara tidak nikmati hadirat Tuhan? Tuh. Karena semua be aja. Tuh. Yang ikut pada dia nanti semua ge aja. Tuh. Ini pendeta ini rupa so ge dia. Tuh. Coba saudara tuh, hati-hati ya itu be aja. Orang kok ini apa adanya. Hati-hati saudara, ini pikir-pikir segala rupa pokoknya toh. Jadilah dirimu. Toh. Ikutilah hatimu. Coba, ini kan kata-kata di medsos itu. Toh. Ikutilah hatimu, bahagia itu ketika kamu tidak mengikuti orang lain, kamu mengikuti hatimu. Kong Yeremia tulis, apa Yeremia tulis? Betapa licik hati itu. Hati manusia itu licik. Tuh, kong ikutilah hatimu. Tuh, so hati ini mau baca Alkitab, ini mau taat, kong ikutilah hatimu. Kalau hati so dibenarkan oleh Tuhan, sudah dibaharui oleh Tuhan, oh sudah. Ikuti hatinya, kenapa? Karena dia pehati, so sama dengan Tuhan pehati. Tapi itu saudara tidak mau dengar firman Tuhan dan ikuti hatimu. Itu bukan bahagia. Kau sedang turun kepada kebinasaan. Coba lihat. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati so membatu. Oh, tuh. Ini mau dengar firman Tuhan. Mau suruh taat. Tuh. Berarti kalau sini berarti bukan hat mau bet. Hat no bet. Tuh. Di sini hat no batu. Oh, orang kan sudah tahu beton. Oh, ini hat no bat. Hati so jadi batu. Akhirnya saudara, orang dengar jo masuk taat deh sudah jo. Orang kok biasa-biasa jo. Saya tersinggung tuh waktu saya bilang, so itu enggak usah masuk gereja. Oh iya, mulai sekarang terus masuk gereja iyo, no? Yang mau masuk neraka siapa kok? Huh? Saya sampai bilang ke saudara, kalau saudara memang niat untuk taat, enggak usah. Daripada saudara datang kok jengkel. Huh? Oh iyo, ini khotbah sangat menyandung. Iyo, persis Yesus khotbah. Yohanes pasal 6. Apa? Khotbahnya menyandung. Menyandung siapa? Menyandung murid-murid. Yohanes pasal 6. Maka murid-murid setelah itu, coba lihat, tuh, ayat 60 tuh. Sesudah mendengar semuanya itu khotbah Yesus, saudara. Pasal 6 ini khotbahnya Yesus. Yesus itu bukan memiliki firman. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Firman yang tidak menyinggung, yang tidak menyandung, kenapa Mereka bilang apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 60 tuh. Coba ayat 66. Coba. 3. Mulai dari waktu itu
banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus itu ya. Jadi itu kita cuma masuk gereja iyo kasih kok itu nggak ngepep keputusan. Tuh? Adakah saya ingat? Kalau masuk gereja taruh di dalam hati saudara belum bisa taat. Bilang Pak Tuhan, tolong Pak kita untuk taat. Yesus bewot ba terlalu keras. Napa Yesus? Firman itu sendiri. Nah kalau saya ini mau hidup sama seperti Yesus telah hidup, artinya kita mesti ikut Yesus bicara khotbah. Kutip di khotbah. Pendeta lain lombo-lombo, udah orang ini mau ikut cara Yesus. Saya ikut cara Yesus. Jadi waktu khotbah saya keras dan menyandung, Yesus khotbah begitu kok. Cuma mana tuh yang ada tulis mereka tersandung? 61. Oh, Pak saudara. Yang 62. Ih. Enam puluh satu. Coba lihat sana. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus berkhotbah menggoncangkan iman. Jadi kalau saudara sampai jengkel dengan, so bilang akang, yang tidak ada yang semua ciri tuh orang ya, ada baba jalang dia semua ciri, kalau saudara gini, semua ciri dia, berarti saudara tidak sayang orang itu. Yang kedua, sampai orangnya tidak kenal. Waktu orang lihat dulu besok dia mau jatuh dari ketinggian 2 meter, 3 meter begitu. Saudara, semua ciri ngana. Tidak ada, semua ciri ngana. Tidak ada. Itu tuh. Saudara waktu lihat saudara anak semua tatubruk. Tuh. Lupa tuh kalamaring tuh tempo apa. Ya. Pas orang bajalang begini, ada anak kira-kira yang mana dapat dia so tinggi no. Pas so SMP begitu, ya. Potong sudah bayangkan ya, untung orang udah nggak bapelang, ya. Itu kalau sedikit cepat dah apa dia. Betul-betul dia nggak bahaga ke kanan, dia cuma dahaga kiri kok potong. Bayangkan, kok nggak lari lagi. Ini yang betul-betul saya pikir, ya aduh. Dasar jo anak-anak. Ya, mumpung kalau oto lain sudah tabrak pada dia. Coba. Bayangkan saudara, kalau saudara yang lihat, terasa saudara, biar tuh orangnya tidak kenal. Wih, semua tak tubruk. Begitu toh. Dia lihat tuh di jalan dang toh. Kalau lihat tuh motor ada bajalang DP standar ada turun toh. Orang ini kalau orang masih ada pikiran toh, baca cepat cuma mau bilang itu standar. Gitu toh. Karena sayang siapa dah kenal pada dia. Kayak dia mau kasih senang bilang terima kasih enggak usah. Toh, nyanda ada kesempatan. Tapi ya gitu manusia, toh. Lihat ada orang semua cilaka, semua tagate yang ada baju di bola. Begitu. Kasih peringatan nih kalau orang pikiran bagus, orang hati bagus. Lalu aneh bukan? Kalau saudara datang di gereja lalu saya tidak bisa peringatkan saudara. Justru karena saudara ada. Ini tanpa pemeriksaan sebenarnya. Tuh. Tuhan uji orang hati kan begitu. Selidiki. Masa selidiki kong, ini dia kalau bakuat badang, ini tuh tadi tanya tahu kan marah ini lu apa ya? Dia suka mereka sampai tuh dihukuk semua dia mau bilang. Begitu tuh DP nama firman Tuhan, dia menyelidik sampai ke tempat-tempat yang kau sendiri tidak sadari, dan dia kasih tahu, berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan. Dia sadar Tuhan sementara selidiki pak kita.
Ternyata ini kotek kita pesalah. Pantas kita susah mau taat. Coba yang terakhir orang kalau begitu. Nyada dapat itu menyandung. Di Petrus ada. Ya, tersandung saudara. Coba lihat ini tuh. Datanglah murid-murid yang bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu, dia bilang Pak Yesus ini. Yang murid-murid berani sekali. No. Ada bilang Pak Yesus kalau engkau tahu tuh, pasti Tuhan tahu tuh, kalau perkataannya sudah jadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Masa firman Tuhan kok menyandung nih, ini kok keterlaluan sekali. Ini napa DP ayat? Ini adik baru dapat satu, banyak sekali saudara. Yesus perkataan yang menyandung. Menyandung pas apa? Menyandung bagi orang-orang yang tidak mau terhadap kebenaran. Jadi waktu saudara merasa ini firman setiap kali menyandungmu. Yang saya baca perkataan Yesus kok. Berarti kamu sebenarnya sedang berkata bahwa Yesus bukan Tuhanmu. Alkitab bukan bukumu. Mari ditambah lain ada begitu. Oh iyo. Kiapanya aku bis itu juga kalau begitu. Artinya kamu sedang disimpangkan, diselewengkan dari kebenaran. Karena kalau ini adalah kebenaran, saudara ini mau dengar, berarti kamu yang mau tersesat. Imar dua orang gereja, waktu Yesus bersihkan bait Allah, memangnya itu DP nama apa? Bait Allah DP nama. Mereka tersandung padanya. Lihat, ayat 7 coba ayat 7. Karena itu, bagi kamu yang percaya, Yesus itu mahal. Ya saudara, waktu saudara rasa doi lebih mahal dari Yesus, kamu bukan orang percaya. Kalau kamu orang beriman, kamu akan tahu dan sadar Yesus itu mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang maksudnya Yesus itu, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Batu sandungan. Yesus itu batu sandungan, batu sentuhan. Apa? Mereka orang-orang tadi yang tersandung itu tersandung kepada Yesus, tersandung kepada perkataannya, firmannya yang keras. Kenapa mereka tersandung? Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Maksudnya berarti kamu masuk dalam ketentuan orang yang akan dibinasakan. Iya saudara, saya kadang-kadang kalau lihat orang yang pandang enteng sekali Pak firman Tuhan, saya sampai berpikir, saudara, apalagi kalau jemaat di sini, saudara so lalu kenyang sebenarnya, so lalu tahu sebenarnya tentang firman Tuhan. Lu kalau saudara tetap membapongo, kau bilang apa? Lain kali datang di hati, piba suka tuh pada orang. Mari Tuhan, jangan sampai firman Tuhan ini dijual murah. Orang udah datang karena sesda buju. Bagaimana? Bukan karena apa-apa saudara. Dan kalian begitu kan. Memang begitu sulit untuk saya buat keputusan di situ. Apalagi itu kalau sampai orang berpikir, orang udah masuk gereja ini ya. Jadi pokoknya kan saya pernah dengar saudara, ada bukan jemaat di sini sih, tapi saya tahu orang itu soalnya. Ya. Dia suka kasih peringatan pada gembala. Tuh, kita mau masuk gereja marjang singgung-singgung tuh rokok yang menyabung. Gimana dong? Saya dalam hati, berani dia masuk sini, memang ada yang anak punya. Itu. Saya bilang pas saudara apa?
Ya, usah keluar dari pintu, keluar sana dari balumpa dari jendela sana. Tuh, keluar Jo. Surganya anak merubuh gara-gara angkonya Anda. Itu saudara. Tuh, ini suka keterlaluan. Keselamatan ditawarkan gratis kepada saudara. Tapi itu bukan barang murahan. Kenapa digratiskan? Karena orang tidak sanggup bayar. Nah, tuh orang kemudian lebih hargai itu harga 2 juta, harga 1 juta. Loh, keselamatan hidupmu itu lebih mahal dari nyawamu. Lebih mahal dari isi dunia. Bayangkan 1 orang bertobat, sorga berpesta. Bayangkan ini sorga saudara. Saya memang sementara seringkali sampai di dalam hati dan kalau lihat orang di jalan atau apa. Sampai dapat rasa begini, Tuhan dorang kan itu jiwa-jiwa. Ya, seringkali saya datang tuh hati, duh kita mau bikin bagaimana Kang. Dibanding kita mau bujuk tuh orang yang mau masuk gereja. Lebih baik itu orang yang kita minta kalau siapa. Ya, yang hidup berantakan di jalan. Ya pikir-pikir, Tuhan kok orang katu siapa mau bilang akang. Itu datang di hati saudara. Jadi kalau mau bilang saya tidak cinta jiwa-jiwa, harusnya kau berpikir kembali. Kalau tuh orang kita nyak kenal, nih tahu kalau siapa. Lalu saya terbeban dengan keselamatan mereka, kalau saudara siapa? Tuh. Taruh di hati saudara. Dia begitu baik, begitu ajaib dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya diberitahu kepada kita, diberikan kepada kita. Tuh. Yang saudara tidak mau hargai. Mau jadi apa? Tuh. Bukan dusu-dusu orang kaya, Tuhan tolong. Tuhan paling tahu hati saya. Apa yang mau? Kasih karunia Allah untukmu. Semoga kedatangan saudara hari ini benar-benar saudara memberi tanggapan yang tepat kepada kasih karunia Allah. Dia masih menyiapkan pengampunan bagimu. Hargai dia. Bagaimana cara menghargai dia? Lakukan yang dia mau. Lakukan yang kau tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, coba baca dulu ayat ini. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah,
Oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Saudara perhatikan kalimat ini. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Coba saudara baca sama-sama. Mulai dari aku. 3. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ulang. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Keselamatan Tuhan kasih pada orang yang haus akan keselamatan. Nah kalau keselamatan itu adalah Yesus, saudara masih haus kepada Yesus. Haus akan firman-Nya, haus akan hadirat-Nya. Ya. Saya waktu baca ayat ini langsung ingat kepada orang-orang yang non-Kristen. Ya. Tiba-tiba Yesus ada di muka pada orang. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka haus akan keselamatan. Mereka tidak kenal Yesus. Mereka bahkan membenci Yesus. Yesus datang di situ dan beritahu. Karena kamu haus. Saudara lihat ya. Itu orang-orang yang ditemukan Yesus. Orang-orang non-Kristen. Yang bertemu dengan Yesus. Coba. Itu rata-rata orang yang paling rajin doa. Paling rajin baca buku mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat. Yesus batang baku dapat yang orang. Padahal bukan Yesus yang orang cari. Tapi karena mereka haus akan keselamatan, Yesus datang bertunjuk pada orang. Hati-hati saudara. Kalau saudara orang ini lahir dari lahir so Kristen. Tapi saudaranya tidak pernah haus akan Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang saudara, makin hari saudara makin keras. Makin keras hati. Makin membatu hatimu. Terus mau dengar Pak Tuhan saudara lihat. Bukan makin hari saudara makin jadi taat, makin keras. Jadi orang-orang sampai kali dengar dengan Tuhan. Tuh, kayaknya saudara waktu saya bilang ke saudara, saudara pikir senang. Waktu berkhotbah kepada orang yang dapat lihat di muka ni mau. Dapat lihat tuh muka ni mau, di muka suka tuh dapat lihat. Ya, saudara tahu. Lain kali ini hati sampai sakit sekali saudara. Sampai kata Tuhan, dorang sudah mau dengar. Kenapa Tuhan yang nak ambil pak kita Jo? Sampai begitu saudara. Itu bukan karena apa. Ya. Musa. Sampai rikinya tidak bisa lihat tanah Kanaan. Kenapa? Alkitab yang tulis loh. Musa jadi pahit hatinya justru karena orang Israel. Dan karena itu Tuhan bikin mati pada dia. Saya pikir gampang. Ya. Mengajar orang yang tidak mau. Kalau bukan Roh Kudus yang memberi kekuatan, saya juga menyerah. Lebih baik kita baca cerita dengan satu orang yang memang paling sekali tertarik. Itu kan hati dari pagi sampai pagi itu saya mau baca cerita dengan dia. Kunci apa ada derma? Tidak ada. Karena dia menyukai kebenaran. Saya rela baca cerita sampai hampir siang. Coba anak-anak yang pernah alami itu toh. Di sini, kayak berdorong lah. Ses baca cerita berur baking super mie for tu anak-anak makang. Bukan dorang datang kamari kau bawa kang doi pat orang dah. Membayangkan ini pendeta ini baca cerita dengan orang hampir siang. Tanya saya pesana panikal. Oh, saya pikiran baku sedu. Kasih lagi bayangkan, supaya dorangnya nak mengantuk apa? Kan dati berur waktu itu bangun, dia tukang bikin super mie. For siapa? For tuh anak-anak dah ganggu DP. Tuh ibu gembala nih boleh tidur. Itu tuh haus akan kebenaran. Baik orang itu haus akan kebenaran. Saya yang dipenuhi oleh kerinduan kepada Tuhan. Tidak bisa tahan. Melihat orang yang haus. Lihat waktu sungguh Tuhan itu hidup di dalam dirimu. Saudara nyak mau berhenti kalau bicara tentang kebenaran. Saudara jumpa dengan orang-orang yang haus.
saudara tidak bisa tak berhenti baca cerita tentang kebenaran. Bukan baca cerita mau punya guna. Tuh ya. Itu gambaran sedikit ya tentang apa yang saya alami sampai hari ini. Tuh. Salbaku dapat dengan siapa saja. Kalau orang peba cerita, tak sambung orang cerita tentang Tuhan, tentang Alkitab itu nak mau kapok ses. Semua sampai kita lupa kalau kita lelah. Kita kotek mau ini, kita mau bikin ini, kita mau bikin itu, lupa semua. Tuh, saudara mau ukur, saudara ini mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, ya. Roh Kudus sungguh bekerja. Dapat lihat di situ. Kalau saudara ini mau baca cerita tentang Tuhan nih mau, kamu belum beriman. Kamu bukan orang percaya. Apalagi orang taat tidak ada. Kalau orang taat yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dia mengenal Tuhan. Ya nak mau tak berhenti saudara. Namanya mau baca cerita tentang Tuhan. Paulus etikus jatuh kau mati. Nah, habis etikus bangkit, Paulus lanjutkan sampai pagi. Coba, itu Paulus itu waktu orang, padahal dia mau bajalang tuh pagi. Coba kalau orang gimana? Tunggu mau atur koper dulu nih, pulang jo dulu ngoni, orang besok mau naik pesawat. Nada. Paulus justru bayangkan sampai etikus jatuh kok mati. Kalau saudara bagaimana? Itu kok ses no? Ses kok kalau bicara kok dia tahu diri. Kalau saudara kan begitu toh? So itu di sini belum ada yang jatuh kok mati. Karena Tuhan tahu dia beda empat kalau apa. Oh ya. Waktu itu jemaatnya ada yang protes Pak Paulus. Dia besok pagi semua pergi. Dan dia menghabiskan malam itu berbicara dan memberi mereka nasihat tentang firman Tuhan.